Kemudian ada produk-produk yang memang instan dan tidak aman gitu ya. Jadi ada project-project yang memang hasil cloningan, itu banyak sekali. Misalnya di masa dimana ada SafeMoon gitu ya. SafeMoon itu salah satu project yang banyak sekali di cloning. Jadi ketika seseorang atau ketika sebuah produk itu sukses besar, itu biasanya di cloning gitu ya. Di cloning, kemudian orang-orang itu mencoba menduplikasi kesuksesan project tersebut gitu ya. Misalnya Floki atau Baby Doge gitu ya. Nah, itu di cloning sama mereka, sama orang-orang lain gitu ya. Padahal belum tentu bahwa mereka-mereka yang melakukan cloning itu berkompeten, atau mungkin dalam tanda petik apakah mereka tuh benar-benar developer atau bukan gitu. Jadi tinggal cloning saja dari source code, kemudian mereka tidak tahu apakah source code itu aman atau tidak. Kalau misalnya source code-nya itu ada celah keamanan, ya artinya project-project yang hasil cloningan itu punya celah keamanan yang sama, itu harus sangat berhati-hati. Kemudian investornya juga kurang berkompeten, artinya asal beli saja. Misalnya sudah ketinggalan kereta itu ya. Misalnya ada satu token yang bagus, ternyata harganya sudah tinggi. Kemudian si investor ini mencari kira-kira project-project yang serupa apa nih, lalu dibeli. Padahal belum tentu project-project serupa itu merupakan project-project yang legit atau aman. Jadi investor ini sebenarnya harus punya kompetensi yang baik sebelum berinvestasi, apalagi dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, kalau kita melihat studi kasus SafeMoon, itu sebenarnya adalah token yang punya karakteristik reflective dan automatic liquidity provision. Jadi ketika ada seseorang yang berjual beli, nanti orang lain akan mendapatkan keuntungan. Jadi ada pajaknya itu, ada pajak pembelian atau pajak penjualan gitu ya, pajak transfer, pajak transaksi, itu ada di SafeMoon. Jadi SafeMoon ini konsepnya adalah memberi reward terhadap holder. Jadi selama kita holding token, itu kita akan mendapatkan token secara gratis. Ya, token ini dapat dari mana? Dari mereka-mereka yang bertransaksi, beli maupun jual. Biasanya jual sih gitu. Nah, SafeMoon ini auditnya belakangan, setelah sukses baru audit gitu ya. Nah, kemudian ada isu soal governance, kemudian soal koin-koin yang stuck di dalam smart contract-nya SafeMoon. Tapi sudah terlambat gitu ya. Kodenya dari SafeMoon itu sudah di fork atau di copy atau di cloning sebanyak 700 kali. Cukup masif gitu, 700 project cloningan dari SafeMoon. Nanti kalau misalnya ada koin-koin yang stuck di situ, di cloningan, bagaimana cara mengambilnya? Itu kan akan jadi masalah kehilangan finansial gitu ya. Kerugian finansial akan jadi cukup besar gitu. Nah, developer dan investor itu harusnya bisa membaca kode smart contract. Minimal developer itu harus tahu baca dan menulis lah ya. Kalau investor minim harus tahu baca. Kalau ada project-project baru berbasis smart contract ya harus dibaca dulu. Apalagi yang belum diaudit, itu wajib membaca, wajib memahami ini karakteristik dari setiap fungsi yang ada dalam smart contract, atau isinya smart contract-nya ini apa saja, atau siapa saja yang berhak untuk mengeksekusi sebuah fungsi. Itu harus diketahui oleh si investor sebelum memutuskan untuk membeli. Jangan sampai asal beli kemudian rugi, kemudian nangis belakangan. Nah, itu kan lucu.